Kembali lagi di channel Jaya Amerika Indonesia. Hari ini aku mau jelasin tentang Dewan Visa atau Visa Cancer, Visa Tunangan. Jadi yang pertama adalah pasangan kamu yang adalah warga negara Amerika harus mengisi formulir petisi yaitu I-129F atau I-129F, dan juga harus mengisi kelengkapan dokumen-dokumen yang diberikan. Bagaimana cara mengisinya? Nah, itu nanti juga kalau ada waktu aku akan coba untuk menjelaskan bagaimana cara mengisi formulir tersebut. Oh ya, satu hal kesalahan kita waktu kita mengisi formulir I-129F kemarin itu adalah saat ketika formulir yang kita isi itu expired ternyata. Jadi kalian selalu perhatikan formulirnya sebelum kalian mengisi, pastikan itu belum expired. Expirednya itu biasanya ada di atas kanan formulir. Kalau sudah lengkap dokumennya, kalian bisa kirim ke kalian sih sebenarnya, tapi pasangan kalian bisa kirim ke USCIS melalui pos. Nah, nanti jika udah diterima oleh USCIS, maka USCIS akan memberi kalian bukti penerimaan yaitu NO1 or not, atau Notice of Action 1 atau Form I-797. Jadi kayak itu sebenarnya bukan formulir untuk diisi, jadi I-797 itu cuman seperti tanda bukti bahwa USCIS sudah menerima aplikasi kamu. Biasanya proses dari saat pasangan kamu mengirim ke USCIS sampai kamu mendapat tanda bukti penerimaan atau NO1 itu biasanya 1-3 minggu, tapi karena dengan suasana COVID maka mungkin lebih lama. Nah, di setiap bukti resi yang dikasih oleh USCIS yaitu NO1 atau I-797, nanti di situ ada case number yang bisa kamu gunakan untuk cek status kamu di USCIS. Nah, itu kamu bisa duduk manis dan menunggu proses USCIS selama 5-7 bulan. Jadi semua durasi yang aku sharingkan ini adalah sebelum COVID. Jadi apabila sesudah COVID kemungkinan akan sama prosesnya lancar, pastikan kalau dokumen-dokumen kamu itu lengkap dan mengisinya juga dengan tepat, karena kalau enggak bisa jadi akan terkendala dengan ditolak atau dimintai bukti atau surat cinta kita bilangnya, atau RFE, jadi Request for Evidence. Mereka akan minta dokumen yang kalian kurang, yang kalian tidak sertakan. Jika disetujui proses kamu di USCIS, kamu akan menerima tanda bukti lagi yaitu NO1 atau Notice of Action 2 atau I-797, dan kamu akan dapat case number lagi. Kamu bisa cek status kamu di USCIS. Maka aplikasi kamu akan dikirimkan dari USCIS ke NVC atau National Visa Center. Prosesnya biasanya 2-3 minggu. Kalau udah selesai proses, nanti NVC akan mengirim kode unik buat kamu, dan biasanya diawali dengan JAK lalu nomor, dan itu kamu bisa gunakan untuk nanti saat kamu menghubungi pihak embassy. Kalau misal kamu ada pertanyaan atau mau membuat janji interview, kamu akan menggunakan nomor itu untuk sebagai identitas. Setelah proses dari NVC selesai, aplikasi kamu akan dikirimkan ke Kedutaan Besar Amerika yang di Jakarta. Jadi untuk visa tunangan atau visa pernikahan itu langsung ke Kedutaan Besar Jakarta, bukan konsulat Surabaya atau yang lain, tapi Kedutaan Besar Jakarta. Ini tapi prosesnya sekitar 2 mingguan gitu deh, dari NVC ke Kedutaan Besar Jakarta. Nah, mulai dari situ kalian bisa mulai makan sehat, makan makanan yang sehat, karena supaya bagus tes medisnya.
Kalau misal sudah selesai, kedutaan besar di Jakarta akan mengontak kami, mengirim kamu email dan memberi instruksi. Ya, jadi ini adalah contoh email dari embassy setelah mereka sudah dapat berkas kita dan mereka sudah proses. Jadi harus ada beberapa dokumen yang harus kita lengkapi sebelum kita melakukan tes medis atau medical examination dan wawancara visa fiancé. Di sini dikatakan kalau embassy sudah menerima petisi kita, lalu semua dokumen ini harus dilengkapi dalam kurun waktu 4 bulan. Jadi ya lebih baik kalau misal kalian bisa persiapkan ini jauh sebelum embassy mengirim email ke kalian, itu akan membuat proses jadi lebih cepat. Jadi sembari menunggu, kalian bisa menyiapkan dokumen-dokumen ini, yaitu paspor harus masih dalam masa berlaku 8 bulan atau lebih. Kemudian kalian harus mengisi formulir yaitu DS-160. Dan di sini ada link, jadi tinggal kita buka aja. Karena kita apply-nya di Indonesia, Jakarta, dan Surabaya. Kalau misal kalian mau apply visa turis, kalian bisa klik Indonesia Surabaya. Tapi seperti yang aku katakan tadi, kalau kalian apply visa fiancé, visa nikah, itu harus Indonesia Jakarta. Setelah itu kalian bisa tulis di sini E35 RW. Dan setelah itu kalian bisa klik start an application, dan di situ nanti kalian juga harus menyiapkan foto, dan foto itu harus sesuai dengan standar. Di sini kalian bisa klik seperti itu. Nanti kalau sudah, kalian bisa print hasil dari DS-160 dan kalian harus sertakan. Setelah itu nomor 3 adalah birth certificate. Kalian harus bawa yang asli atau asli yang sudah dilegalisir oleh Dispenduk ya, issuing office. Lalu setelah itu juga fotokopi dari original dokumen, jadi fotokopi birth certificate juga. Kalau misal akta kelahiran kalian bahasa Indonesia, itu harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Seperti itu. Nomor 4, name change certificate. Nah, ini kalau nama kalian di paspor dan nama kalian di akta kelahiran berbeda, seperti aku dulu, aku mengalaminya. Jadi aku sertakan name change certificate yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Tapi kalau nama kalian sama, akta kelahiran dan paspor, ini kalian lewati. Dan tentu saja ini karena pengadilan negeri dalam bahasa Indonesia, kalian harus menerjemahkan dengan penerjemah tersumpah. Lalu nomor 5 adalah surat kematian atau cerai jika kalian pernah menikah sebelumnya, lalu mantan suami meninggal atau cerai dengan mantan suami, jadi kalian harus sertakan ini. Nomor 6 ini aku jujur kurang tahu ya, kalian harus cek. Kalau kita gak pernah melakukan kriminal atau pasangan kalian gak melakukan kriminal, seharusnya ini gak perlu ya, jadi ini seperlunya. Ini police certificate nomor 7, kita buka. Jadi kalau tiap ada link, kalian harus buka dan kalian harus cek police certificate. Kalau misalnya kalian sempat tinggal di luar negara Indonesia lebih dari setahun, nah kalian harus menyertakan police certificate. Kayak aku sempat tinggal di Malaysia lebih dari setahun, jadi aku menghubungi kedutaan besar Malaysia di Jakarta untuk
untuk police certificate. Nah ini kalian bisa urus sebelum kalian dapat email ini, jadi prosesnya bisa lebih cepat. Jadi tergantung, ini tiap orang beda ya. Kalau misal kalian nggak pernah tinggal di luar negara Indonesia lebih dari tahun, kalian bisa lewati ini. Jadi ini bukan sertifikat kepolisian negara Indonesia, tapi hanya untuk mereka yang pernah tinggal di luar negeri lebih dari setahun. Cara aplikasinya, kurasa harus menghubungi kedutaan besar negara masing-masing, karena setiap negara punya peraturan yang berbeda. Di sini ditulis sertifikat kepolisian Indonesia tidak diperlukan ya. Jadi ini hanya untuk orang yang pernah tinggal di luar negeri. Lalu nomor 8 adalah affidavit of support. Ini adalah form I-34 dari petisi orang yang mengajukan, yaitu pasangan kalian warga negara Amerika, dan doi harus nyediain ini IRS tax yang terbaru, W2. Nah ini aku jujur kurang paham karena ini warga negara Amerika yang mengerti tentang ini, tentang perpajakan di negara mereka. Dan juga ini bank statement atau proof of asset, jadi si doi harus menunjukkan laporan banknya dia dan juga aset-aset, bukti aset yang doi punya. Lalu juga kalau misalnya doi kerja di perusahaan, doi harus menyediakan letter of employment atau job offer. Jadi ini pihak pasangan, kalian bisa minta ke pasangan kalian. Yang nomor 9 adalah two identical passport size, ya 2x2 inches. Itu kalian harus sertakan. Biasanya backgroundnya putih, lebih baik pakai jasa profesional untuk lebih amannya. Lalu nomor 10 adalah medical examination result. Jadi ini nanti kalian sertakan setelah kalian tes medis. Yang ke-11 adalah bukti-bukti hubungan kalian berupa foto, kartu, surat-surat, email, terus bukti komunikasi mungkin di Facebook atau di WhatsApp atau di sosial media lainnya. Kalian bisa capture percakapan kalian, tapi so far foto ini yang paling kuat, bukti-bukti yang paling kuat. Terus juga kalau misalnya pasangan kalian mengunjungi kalian, nah itu bukti tiket pesawat dan bukti hotel, menginap di hotel, nah itu kalian bisa sertakan karena itu juga merupakan bukti yang kuat kalau hubungan percintaan kalian itu memang murni, memang genuine. Yang nomor 12 ini adalah biaya visa yang kedua, yaitu $265. Jadi yang pertama 500 sekian, yang kedua ini ada $265. Ini kalian bisa bayar lewat CIMB Niaga step by stepnya, tapi kalian juga bisa membayar $265 ini secara tunai saat nanti kalian interview. Jadi ya itu bebas pilihan kalian bisa bayar lewat CIMB Niaga Bank kalau pingin aman dan gak nervous saat wawancara. Jadi udah bayar dan nanti tinggal bawa bukti dari CIMB Niaga. Tapi kalau misal kalian ingin bayar tunai di embassy itu bisa banget. Jadi kalau kalian ini sudah lengkap, setelah itu kalian bisa bikin janji dengan rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Kedutaan Besar Jakarta. Setelah kita buat janji dengan rumah sakit yang dituju, kita bisa kirim email ke embassy, ke Kedutaan Besar Jakarta. Aku sudah dapat jadwal untuk
medical examination, kapan aku bisa interview, kayak gitu. Jadi ini balasan dari Kedutaan Besar Jakarta. Aku dapat interview tanggal 20 November jam 12:30 siang. Ini kalau bisa kalian datang lebih awal, mungkin 30 menit lebih awal. Dan juga kalian harus membawa dokumen-dokumen yang diperlukan dan juga biaya visa. Atau jika kalian sudah bayar, kalian bisa bawa bukti dari CIMB Niaga. Lalu yang nomor 2 adalah 2 foto paspor yang tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, kalian harus mengeprint dokumen ini, email ini, dan kalian harus tunjukkan ke security guard saat interview. Dan kalian bisa menunggu sampai mereka mempersilahkan kalian untuk melakukan interview. Nah, di sini visa kalian nanti disetujui, maka paspor kalian akan ditahan. Nah, untuk mengirim paspor kalian setelah kalian mendapat visa, kalian bisa memilih, yaitu yang pertama, kalian bisa menggunakan jasa kurir dari kedutaan besar dengan cara mengikuti arahan di sini. Kalian harus daftar di sini, dan juga kalian bisa mengambil paspor kalian di agen RBX. Ini kalau kalian nggak mau paspor kalian dikirim ke rumah. Tapi kalau misal umumnya sih dikirim ke rumah kita. Jadi ini cuman caranya yang kalian bisa pilih, bagaimana Kedubes mengirimkan paspor beserta visa kalian, seperti itu. Kemarin pengalaman aku jarak tes medical examination dengan interview itu 7 hari. Jadi kalau kalian berada di luar Jakarta seperti aku, kalian harus planning dengan baik. Apakah kalian mau tinggal di Jakarta selama 7-8 hari atau mungkin akan pergi bolak-balik, itu terserah kalian. Kalau aku kemarin bolak-balik Malang, Surabaya, Jakarta. Nah, yang berikutnya kalian datang tes medis atau examination atau medical examination, dan nanti aku bakal cerita pengalaman aku bagaimana aku menjalani medical examination, tapi di video berikutnya kalau ada waktu. Setelah itu adalah wawancara di embassy atau di Kedutaan Besar Jakarta. Aku juga akan cerita, aku akan share pengalaman itu di video berikut. Setelah disetujui visa aku, maka paspor aku ditahan oleh mereka untuk diproses visanya, dan aku menunggu sekitar 3-5 hari di rumah, dan mereka akan mengirim via pos. Jadi karena prosesnya banyak dengan menunggu, aku saranin kalian nonton vlog-vlog orang Indo yang di Amerika, terutama mereka yang tinggal di tempat kalian nanti tinggal. Jadi kalian bisa tahu seperti apa suasananya, seperti apa lifestyle-nya, kayak gitu. Jadi ketika kalian datang di sini, kalian nggak shock, tidak mengalami culture shock yang berlebihan, karena lumayan berbeda kehidupan di sini. Itu apalagi kalau kalian kurang bisa berbahasa Inggris, nah itu kalian harus benar-benar, ya kalian harus belajar bahasa Inggris sebisa mungkin, dan juga berusaha mengenal dengan melalui YouTube vlog. Kalau misal kalian akan tinggal di Los Angeles atau daerah Los Angeles, kalian bisa tontonin video aku, vlog aku. Oke, makasih udah nonton. Silahkan like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya ya, biar kalau ada video yang baru kalian bisa terupdate. Oke, bye bye. Tuhan memberkati.